Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mengunjungi sebuah kampung yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu berupa toleransi yang cukup kuat di daerah pegunungan lereng Anjasmara. Kampung ini sering dikenal dengan Kampung Dewata, yang mana penyebutan Dewata ini lazim digunakan di sebuah pulau, yaitu Bali. Namun ini bukan Bali ya, namun ini kita berada di Kediri, yang mana dahulu kala kampung ini bersemayam seorang ratu atau janda yang memiliki kekuatan supranatural ataupun magis yang cukup kuat, karena beliau juga memiliki ilmu Bhairawa Tantra. Mungkin sebagian besar para penonton video ini tak mengenal dan tak mengetahui siapa sih seorang janda yang memiliki kekuatan supranatural dan magis yang cukup kuat di kala itu. Ya, beliau ini namanya Calon Arang, yang mana sering kalian lihat tarian-tariannya leak di Bali. Sebagian besar banyak yang mengatakan bahwa Calon Arang ini merupakan sosok orang jahat. Namun ingatlah, beliau ini merupakan seorang ibu yang sangat memperhatikan anak-anaknya, terutama seorang putri darinya. Beliau merupakan penganut Hindu Siwaisme, yaitu yang mana beliau menyembah Dewa Siwa. Namun sayangnya beliau bukan menyembah Dewa Siwa, namun menyembah istrinya yang kita kenal dengan sebutan Dewi Parwati atau Dewi Durga, bahkan Dewi Kali. Mungkin loh ya, mungkin karena statusnya seorang janda yang sering dianggap lemah oleh sebagian besar masyarakat, maka tak heran Bunda Calon Arang ini menyembah Dewi Durga serta Dewi Parwati yang melambangkan Dewi Perang, kekuatan serta perlindungan, bahkan penumpasan kematian, kejahatan, dan perlindungan dari segala malapetaka. Ibunda Calon Arang ini memang dikenal dengan sosok tokoh yang jahat seperti yang kami sebut di awal video. Namun beliau sangat memperhatikan anaknya yang bernama Ratna Manggali, dan beliau ingin mendapatkan keturunan atau cucu dari putrinya tersebut. Sayang seribu sayang, banyak pemuda-pemuda yang tak mau menjadi menantu dari Bunda Calon Arang karena takut, karena beliau memiliki ilmu hitam. Meskipun cantik jelita, namun Ratna Manggali ini
masih belum banyak yang ingin meminangnya ataupun melamarnya, sehingga membuat bunda calon arang ini sangat marah besar dan membuat teror berbagai masyarakat dengan menyebar wabah penyakit, sehingga membuat kepala desa resah dan gelisah. Melihat kejadian itu, akhirnya Raja Airlangga meminta Empu Bahula untuk menikahi Ratna Manggali, berharap bahwa dengan pernikahan anak calon arang akan berhenti menebar penyakit. Setelah menikah, Empu Bahula ternyata mengetahui titik kelemahan dari mertuanya yang tak lain dan tak bukan yaitu bunda calon arang, sehingga suatu ketika terjadi peperangan sehingga dimenangkan oleh Empu Bahula. Setelah kekalahan dari bunda calon arang ini, maka kehidupan masyarakat menjadi lebih damai dan aman dari ancaman-ancaman malapetaka dan mara bahaya. Nah, itulah cerita singkat dan secuplik cerita yang ada di zaman dahulu. Mungkin para penonton yang mengetahui tentang cerita ini, silakan informasikan apa yang kalian ketahui untuk bisa kita saling memberikan informasi yang bermanfaat. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat, terutama wilayah Bali, saat berziarah ke wilayah Jawa Timur, terutama di Kediri, apalagi saat ada pementasan drama serta cerita-cerita dari bunda calon arang. Dan tampak di depan ini merupakan maksudnya pura dalam calon arang, sedangkan situs candi calon arang berada di wilayah Ngurah, Kediri. Bagi kalian penonton yang pengen melihat kesenian-kesenian yang sering ditampilkan di Bali, maka gak usah jauh-jauh ke sana, cukup datang di wilayah Kandangan, Kediri. Namun acara-acara tersebut di hari-hari tertentu, di malam-malam tertentu. Bahkan kalau kalian ingin melihat kerukunan antar umat beragama, cukup datang ke sini. Di sini merupakan contoh desa yang menjaga toleransi umat beragama. Tak hanya Hindu saja di sini, ada Islam, ada pula Kristen. Mereka guyub rukun aman sentosa, menjauhi isu-isu yang beredar, apalagi yang ditunggangi oleh politik. Meskipun tempat ini menjadi wisata religi, namun tempat ini fungsinya yaitu tempat ibadah umat Hindu. Namun kalian boleh saja masuk asal mematuhi tata tertib yang ada dan hormat saling menghormati, serta tata krama tetap dijaga. Di tempat ini juga tersedia kedai makanan dan minuman, jadi kalian tak usah repot-repot apabila lapar. Namun bila kalian ingin masuk ke dalam, maka kalian akan ditemani dengan seorang pencalang atau penjaga wilayah ini. Mriki nek sing acara tari calon arang niku ben napa, Pak?
tidak bisa ditentukan tiap hari apa. Karena itu juga sakral. Baik pas napa nyepi mboten. Kadang di waktu odala untuk menarikan bawang arang. Karena itu juga enggak sekedar hanya orang mau menarikan. Karena kemarin dari maestro yang itu di sini cowok itu yang bisa menarikan. Ya sebentar, masih sebentar ini masih mau foto-foto di keliling pendopo. Kalau Pak Ida merapat. Selanjutnya nanti menunggu ketua pengemponya dulu, dan dikasih pengarang-pengarang. Karena semua ada batasan untuk masuk ke dalam area pura. Jadi kalau pengarahannya itu aman, nanti mas-mas bisa masuk ke dalam pura. Nggih. Untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam. Sementara masih di sekitar. Sambil menunggu pengampon atau penanggung jawab tempat ini, maka kita mencoba melihat sekelilingnya tempat ini walaupun dari jarak jauh. Namun kami pun dipersilakan sama Bapak pencalang ini untuk melihat-lihat di sekitarnya. Selanjutnya nanti kita diperbolehkan memasuki dan belajar mengenal simbol-simbol yang ada di pura dalam ini. Sebelum kita masuk ke dalam pura maksudnya, di sini ada sosok arca penjaga. Ini kalau bahasa arkeolognya adalah dua rapala. Nah, ini kalau di sini itu penjelasannya apa, Pak? Penjaga pintu. Penjaga pintu. Ki Raksawar sama Ki Raksanar. Itu artinya apa itu, Pak? Ini nama-nama pengempon, pengurus. Oh, pengurus. Kalau dulu itu disebut dua rapala nggih, Pak nggih. Nah, terus ini ada arca apa? Kera ini simbolnya? Ini untuk dari simbol anggota pecalang. Oh, anggota pecalang. Nama-nama dari anggota pecalang. Sampai dalam pura sana itu ada. Ya, bisa lanjut. Ambil masuk. Rahayu. Ini tapak tilas. Iya, menginggih di dalam napak tilasnya ini sudah tertera di sini. Ini Hanoman ya, Pak? Ya, Hanoman. Hanoman. Terus kalau yang itu, Pak? Dewa siapa itu, Pak? Itu Dewa Wisnu. Dewa Wisnu waktu kecil apa? Ya, mungkin udah berbentuk, beliau udah bermahkota kan? Oh, nggih.
Nah, itu seperti kera-kera tadi dari keseluruhan pecalang sama penanggung jawab udah pasang di situ semua. Nanti di dalam juga ada kru dari Trans 7 juga disimbolkan berbentuk arca kera juga gitu loh. Kalau yang merah ini? Kalau yang merah saya kurang paham, dari entah Bathara Brahma atau Dewa Brahma atau siapa, mungkin itu. Nah, kalau yang ini sosok apa ini? Ini sejarah dari apa, togok atau belung. Nah, itu kan udah berpasangannya kalau di kewayangan. Iya. Yeah. Togok sama belung ya. Yeah. Nah, itu prasasti pelinggih yang melinggih di dalam pura. Satu Nyang Sakti juga Mata Indira, satu calon arang. Terus Ratu Gede Mas Mecaling, Bathara Lingsir, Ratu Lelangit, terus Kanjeng Ratu Kidul. Itu semua udah melinggih di dalam pura juga. Monggo Pak, dilanjut. Nah, untuk Jatayu nih, Mas. Jatayu. Oke, kalau mau masuk ke dalam pura ini ada namanya Tirta Pasupada untuk pembersihan badan sarira. Amit ya. Iya, monggo. Iya, kita masuk. Tirta Parisuda. Jadi nama-nama yang ada di sini nanti pasti akan tahu. Rahayu. Oh, yang melinggih di tengah itu namanya beliau Ratu Bira, yaitu Ratu Calon Arang. Yang melinggih di tengah. Terus yang di kanannya itu Kanjeng Ratu Kidul. Terus yang di kiri itu Ratu Gede Mas Mecaling. Ratu Gede Mas. Nah, ini Bathara Lingsir. Kalau anaknya beliau dan menantunya di sana tuh ada Sang Suratma. Suratma itu yang mencatat tingkah laku kita kalau kita di ibaratnya di alam keramaian, bila mana langkah kita itu yang baik, yang buruk itu beliau yang mencatat. Kalau ibarat kata kalau umat Islam itu malaikat itulah yang mencatat amal kebaikan kita itu ya. Buruk baik buruk kita untuk perjalanan hidup. Nah, itu yang sebelahnya Empu Bahula sama Ratna Manggali, anak beliau Bunda Ratu Calon Arang, yang Ratna Manggalinya. Jadi satu ya di situ. Sudah tertera nama-nama. Melepet sakit nih. Bisa masuk. Menjauh Rahayu. Untuk patung-patung gerak ini dari krunya Trans 7. Oh, krunya pusat. Yang ada Pak Gunawan. Nah, ini namanya udah tertera di sini. Kru Trans 7. Iya, kru dari Trans 7. Nah, ini apa
Empu Bahula sama Dia Ratna Manggali, apakah beliau dulu itu seorang umat Buddha? Kalau untuk keyakinan beliau itu saya sendiri mungkin dari keturunan beliau itu kan dari Hindu juga dulunya. Kalau seperti Bunda Ratu Calonarang kan beliaunya dulu seperti orang Hindu juga, yang bapaknya si Batara Lingsir kan Empu Bahulanya ini. Nah, disuruh mengambil pusaka lontar yang dari beliau Bunda Ratu, kan ingin harus mengawini Ratna Manggali. Itu kalau di versi cerita yang sekarang itu yang saya kok itu mboten kok ten niki wonten relief Bodhisattva. Nah, maka mungkin dari beliaunya dulu ada sosok antara Hindu dan Buddha. Itu awalnya yang muncul di tanah kita itu. Apa dulunya Buddha atau Hindunya dulu? Belum tahu ya. Iya, berarti hampir kayak Dewi Kili Suci itu kan yang awalnya Hindu. Kalau di pemerintahan itu kan ada Hindu Buddha yang di depan itu, depaknya itu dirjennya Hindu Buddha yang merangkum ajaran Hindu sama Buddha itu kan Hindu Buddha. Karena mungkin masih ada kaitan antara Hindu dan Buddha. Tuh. Ini Sang Suratma yang mencatat amal kebaikan kita di dunia. Amal kebaikan, keburukan kita. Dan ada Linggayoni. Nah, di sini simbol kesuburan ya. Antara muncullah laki-laki sama perempuan ya. Itu termasuk Siwaisme, penganut Dewa Siswa apa Siwa. Monggo Pak. Nah, ada namanya Dukuh Siladri. apa? Dukuh Siladri. Dukuh ya itu Dukuh Siladri itu ya mungkin semenjak beliau ada di dalam kerajaan, mungkin beliau yang sebagai orang tertuanya di kerajaan itu, namanya akhirnya Dukuh Siladri. Penasehat gitu ya, termasuk penasehat kerajaan juga bisa dibilang gitu. Dan ini namanya Tirta Calon Arang. Ini fungsi yang mata air tadi, mata air yang tidak pernah mati walaupun kemarau panjang. Fungsinya untuk pembersihan badan. Bila mana punya rasa sebagai penyakit apapun, akhirnya beliau dapat untuk pengobatan juga. Terus permohonan dari segala apa yang mau dimohonkan itu Tirta Calon Arang. Nah, jaladwaranya ini berbentuk naga antaboga nggih. Kalau bahasa arkeolognya itu kan sebutannya jaladwara. Kalau naganya itu yang di sana yang asli yang menjaga beliau, naga itu ada naga putih sama antaboga yang di sana itu. Pak, ngapun Pak yang di dalam itu namanya itu gedung Kencono. Rande-rande namanya yang berbentuk apa barong. Itu terus seperti apa topeng-topeng itu yang menjaga
tanah Jawa ataupun tanah Bali. Iya. Itu yang menyelamatkan alam semesta tuh beliau-beliau yang Ini biasanya yang dipentaskan ini ya Pak ya, tarian yang kadang ya ini yang rande-randenya yang di dalam ini yang dipentaskan saat acara-acara tertentu ya Pak ya. yang memakai pun juga harus orang yang ibaratnya tertentu lah. Pilihan. Iya, enggak asal-asalan orang bisa pakai. Nah, itu sampai jatuh aja upacaranya besar. Iya. Karena beliau udah disucikan lah. Iya, betul. Ini untuk mereka gimana kena sakit, stroke atau apapun itu melukat. Oh, berarti di sini sering dipakai melukat juga ya Pak ya? Untuk melukat. Akhirnya kalau simbolis bisa, kalau sekujur badan bisa. Itu kadang kan memohon untuk punya apa sakit apapun ingin sembuh. Kadang ya banyak yang akhirnya berusaha ingin sembuh jadi sembuh. Ya saya sendiri bukan nggak promosi kalau saya. Istri saya kan kerjanya di Mojokerto juga, di Pacet Minipak. Iya. Itu beliau kakungnya itu sakit. Iya. Habis 2 M lebih. Iya. Akhirnya saya diem. Beliau ngantar istri saya pulang. Selesai itu yang utinya bilang sama saya, Pak Tek, tolong saya dicarikan orang pintar untuk kakung. Ya karena saya ngayahnya di Pura Dalam Calonarang, ya saya kasihkan info, saya kasih instruksi ada uti di Pura Dalam Calonarang. Itu dengan cara untuk melukat, hanya melukat dengan sarana yaitu satu namanya pejati, kalau orang Bali namanya pejati. Itu seharga 75.000. Terus sama canang itu kurang lebih ada 16 canang, per canang 3.000 rupiah. Nggak habis 200.000 kan. Namanya sama sasari, yaitu seikhlasnya, entah 1.000 perak atau seberapa silahkan untuk sarinya. Itu kan nggak habis 200. Akhirnya beliau percaya sama kata-kata saya, dibawa ke sini. Saya pakai kursi roda, saya saya mandikan di sini. Akhirnya sampai 2 kali sampai 3 kali udah sembuh. Kedua kali itu udah pakai tongkat. Ketiga kali udah bisa, ya untuk tongkat masih di bawah untuk menjaga keseimbangan badan. Akhirnya bisa sembuh juga. 2 M sama 200.000 rupiah, 200.000 rupiah. Itu akhirnya udah istri saya itu udah di sana udah 8 tahun, mau balik kanan ke kampung masih belum diperbolehkan sampai sekarang. Itu dianggap sebagai seperti keluarga besar sendiri. Itu tujuannya yang desa Calonarang. Itu saya bukan promosi, yang orang jauh sendiri yang merasakan hasilnya. Dan ini yang tadi saya bilang namanya Jatayu. Yang ada di sini itu nengoknya ke kanan. Kalau yang di Sumber Beji Mojokerto nengok di Ngoro, itu nengoknya ke kiri. Itu kaitannya mungkin dengan sini. Ini kuno apa baru ini Pak? Ini juga kuno, ini batu. Iya, maksudnya pahatan lama atau kuno? Lama, ini juga ngambilnya juga dari Kediri juga. Memang beliaunya
ya ingin melinggihnya di sini. Kalau ini penonton yang mungkin belum tahu bahwa biasanya simbol Jatayu itu lebih spesifik ke Lambang Garuda. bukan Wisnu, Waisnawan. Nah, Waisnawan itu penganut aliran Wisnu yang mana dahulu itu Prabu Erlangga. Nah, yang dianut Prabu Erlangga. Ya, kalau filsafatnya ada di situ kan lebih detailnya itu kan bisa dipahami juga. Kalau yang ini namanya Tirta Suronadi. Nah, fungsi Tirta Suronadi yaitu untuk pembersihan pekarangan. Bila mana nanti kalau mau lunas yang Suronadi ataupun calon arang, yang Suronadi ini dipercikkan di pekarangan. Selesai itu kalau kita mau ibaratnya sholat atau sembahyang, dipercikkan dulu sekelilingnya itu untuk menangkal hal-hal yang negatif. Ini nah, itu ada Hah? Ratu Gede Mencang. Seperti kalau di Muslim kita menyembah ibarat keyakinan kita di Gusti Allah ya, tempatnya entah di mana. Kalau itu melinggihnya beliau, kalau di Hindu ini melinggihnya beliau di situ, di Padma namanya. Apa Padma? Padma ya. Padma sana. Itu. Ini kalau yang dibilang Mas tadi naga Anantaboga sama naga Basuki ya mungkin ini. Basuki. Seperti ada jalangan Majapahit. Itu juga di sini, terus Lembunan Dini. Nandi. Ada lembunan banyak sekali. Banyak fungsi lah. Kemarin Ratu Kidul juga ada. PMK yang dapat petunjuk ya nyari sini. Luar biasa. Nah, raja-raja udah semua semenjak beliau Bunda Ratu melinggih di sini, akhirnya Ratu Gede Masingkaling ingin melinggih di sini, terus Kanjeng Ratu Kidul juga ingin melinggih di sini, terus Batara Lingsir juga ingin melinggih di sini. Batara atau Batara Lingsir. Nah ini simbolnya apa ini Pak? Ini simbolnya bila mana yang sebagai penjaga pengentas. Seandainya namanya pengentas itu ada orang meninggal dengan kecelakaan atau tenggelam, itu akhirnya di sini upacara beliau yang dimintai mohon untuk mensucikan, mengambil roh yang ada di TKP yang itu tadi untuk pengentas namanya. Terus ini kok ada sosok anjing hitam dan putih ini?
Ini kalau dibilang ini sebagai penjaga beliau lah gitu. Oh, Gitu. nah, Bawahnya kepala naga. kepala naga. Ya itu simbol apa sebagai armadanya lah. Tunggangannya. Di atas naga untuk kesingannya. Yes. Terus Pak mau tanya, sejarahnya calon Narang itu gimana, Pak? Kalau sejarah calon Narang saya sendiri sih kurang, itu hanya apa cerita sih, Iya. cerita apa legendaris yang terkenal di jagat maya, yang mana calon Narang itu adalah sosok seorang ibu Iya. raja di Kediri yang pernah jaya kayak gitu. Nggih. Ya, itu sih saya yang tahu. Dia yang mempunyai kekuatan, yang mendapat kekuatan yang lebih dari beliau, yang tidak bisa terkalahkan kan itu, karena apa ya, dia sebagai sosok, kalau di sini di Jawa terkenalnya yang jelek itu sosok leaknya kan, ilmu jahatnya kan. Ternyata bukan itu, karena dia membela dirinya dimusuhi orang banyak, sehingga Betul. dia kan ya punya kekuatan itulah yang untuk menjaga dirinya kan gitu. Nggih, betul, nggih. Ternyata dia seorang yang pemurah, yang pada masa itu jaya di Kediri. Kalau pura ini memang apa ya, sebagai pelengkap dari beliau sih, perintah juga dari beliau. Berarti asal usulnya itu sebenarnya dari Kediri. Kediri ya, bukan bukan Bali ya. Bukan, asalnya dari Kediri memang. Termasuk tarian itu ya. Iya, taruhan itu ada di Tarian ya. tarian. Asli sini ya. Asli sini. Cuman dikemas dengan dibawa ke Bali, itu dikemas, dibuat cerita tarian kan itu, sehingga sampai sekarang kan. Cuman mungkin karena ada, semenjak saya tahu di sini penanggung jawab akan meluruskan cerita itu sebenarnya kan gitu. Cuman kalau ingin tahu secara sebenarnya memang di penanggung jawab. Kalau saya hanya sekilas gitu aja kan itu. Nggih. Berarti nggih ngapunten, calon Arang niku hampir ceritanya mirip sama Dewi siapa itu, Parwati yang istrinya Dewa Siwa itu. Ya Parwati. Ya, Dewi Parwati, tapi di yang saat itu loh, ganas itu loh. Ya kalau Dewi Parwati adalah dia punya kalau di Hindu namanya sakti kan. Dia keluar kalau saktinya, kalau dia sedang marah, tersakiti baru dia keluar kan. Ya enggak beda jauh dengan calon Narang itu sendiri sih, karena dia mungkin lontar-lontarnya beliau, dia mempelajari itu karena dia dapat sakti mungkin dari Dewa Siwa juga mungkin, sehingga dia mempunyai kelebihan itu kan, sehingga siapapun yang memusuhi dia nggak pernah berhasil kan. Baru dia ketemunya dengan Empu Bharata kan, gitu kan. Dia dicuri lontarnya kan, sehingga tahu dan kelemahan beliau kan itu. Ya, akhirnya kembali baik lagi nggih. Cuman sekarang itu kan, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya nanti kalau mungkin ada penanggung jawab sini silahkan, nanti dia mau mengorek sejarah calon Narang, mungkin dia lebih paham. Untuk itu Pak, tarian sakral kayak leak itu hari kapan saja Pak? Tarian itu di sini. Wah, kalau di sini sih belum pernah. Belum pernah. Berarti yang di Ngurah ya Pak ya? Ya, kalau di sini tarian itu belum pernah ditarikan karena satu tempat kurang memenuhi kan gitu. Dia harus, karena pementasannya memang luas, memang tempatnya harus. Dan pertama kali peralatan beliau, randel beliau itu pernah disolahkan di Bali sih. Di Pura Kadewatan. Untuk larangan masuk ke dalam pura dalam itu apa saja Pak?
Ya, tata tertib di sini yang harus dipatuhi kepada setiap pemedak atau tamu ya, itu satu cuntaka. Cuntaka itu kalau sebelah posisi badan tidak bersih ya, itu satu cuntaka haid. Perempuan haid tidak boleh masuk. Yang kedua, kalau istri melahirkan itu waktunya 27 hari baru boleh masuk. Kalau dari yang ketiga, satu garis keturunan ada yang meninggal, keluarga besar istilahnya, masih garis darah, itu waktunya 43 hari baru boleh masuk. Hanya itu sih yang larangannya ya, pantangannya yang harus, soalnya kita tidak ingin, soalnya pernah diingatkan sama beliau kan gitu. Tadi sudah dijelaskan ternyata sampai kebanjiran itu tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat isi dalam pura dalam Bunda Calon Arang. Lah pura ngoten niku kan udah usuk ya Pak nggih. Padmasana namanya. Napa Pak? Padmasana. Oh nggih. Kan ngoten niku gadane pribadi, lek gadane sing miskin sing gadane yang sugih mesti purane nggih suwahe gitu Pak nggih. Nggih. Niku ngancal bantuan tiap yang hidup dibagai ngoten niku nggih. Namung bantu semen lah, bantu tenagane ngoten. Nggih. Biaya niku di kepalane ngoten. Oh saking kalangan hidup sing sugih ngoten nggih. Gampangane ngomong ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Oh, mungkin lek sing mboten gadah ngoten niku nggih misale nyuwun sewu. Misale kan ekonomi tiyang niku kan mboten sami nggih Pak. Nggih, nggih. Mboten sing sederhana nggih. Sak sagete ndamel sak rupan-rupan ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Nggih sami mawon. Nggih purnomo alek sing pemangkune nggih tiap sonten inggih siang ngoten. Oh. Sonten enjing siang ngoten nggih. Kan kula saking muslim dados mboten ngertos tata cara Hindu niku nggih. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Nggih tanglet lumrah nggih. Soale dengan masalah kok. nggih. Mbok nawi wonten keladuk-laduke asalipun matur nggih dimaklumi ngoten Pak. Kula nggih ngoten sampeyan tangletin ning wonten keloro ning sepurahan sing kathah. Lah nggih. Tiyang niku mboten luput kesalahan. Nggih. Nggih, leres niku. Mboten luput kesalahan wong ya niku sami-sami mawon. Terus jenengan sa keluarga, sanak kadang sederek niku nggih penganut Hindu nggih Pak nggih. Nggih, anten mantu kula niku Islam. Nggih. Tapi nggih mboten nekan Pak sembayang beline mboten. Mboten nggih. Sak kalire Rasawati ngoten nggih Pak nggih. Lek prasa kula niku danten niku sae, cuma nggih pelakune ngeten niki lho. Kados kula sampean nalek apik lek mboten saged ngrasakne sih. Nggih. Soale nggih namine tiyang kok. Nggih. Sing pinter nggih pinter, sing goblok nggih goblok mawon. Kan ada wong goblok timbang wong pinter niku. Kok saged ngoten Pak? Nggih, mboten kathah masalah. Nah, yang pinter wis kakek engkel-engkelan mawon. Namun nggih mboten nggih ngono wae. Nek cocok dilakoni gak cocok karepmu kono. Nggih. Niki wong nggih sadremah omong klobot cara Jawine omong klobot ngobrol ngoten mawon Pak nggih. Nggih. Nuwun. Nggih, mugi-mugi sing mirengaken pun sah dipenggalih jeru-jeru ngeten iki nggih apa iki Pak nggih ngobrol ngoten mawon nggih Pak nggih. Nggih Pak ngoten mawon kula badhe mlampah malih. Nggih nyuwun tambangi pangestu nggih Pak nggih. Niki berarti nggih wonten Islam nggih wonten Hindu. Nggih. Islam, Hindu, Kristen. Kampung Pancasila nggih. Umume yang nyebute niku nggih. Oh, nggih. Lek jenengan saking napa? Kula Islam. Oh, jenengan Islam. Nggih, terus tangga teparo mriki nggih Islam nggih Hindu ngoten nggih. Nggih, enten sing Islam, nek sing Kristen mriko pinggire mbong. Mriko mbong gedhe. Oh, nggih. Sampun Bu, monggo. Nggih, monggo.